Pembantu demi menggantikan posisi nyonya rumah. Diam-diam menyembunyikan orang tua dan adik laki-lakinya di ruang bawah tanah rumah majikannya. Setiap kali tuan rumah pergi kerja, mereka pun naik ke atas untuk makan minum dan bersenang-senang. Karena nyonya rumah sudah koma selama 3 tahun. Selama mereka membersihkan rumah sebelum tuan rumah pulang, lalu cepat kembali ke ruang bawah tanah, maka tidak akan ketahuan. Kehidupan mewah seperti ini sudah mereka nikmati selama 3 tahun penuh. Namun pembantu masih belum puas. Dia ingin sepenuhnya menjadi nyonya rumah. Lalu dia mengoleskan lipstik secara sembarangan ke wajah nyonya rumah. Bahkan mengejek wanita itu yang hanya bisa terbaring di ranjang sebagai orang vegetatif. Dia pun semakin kejam menyiksa wanita di ranjang itu. Untungnya sang presiden direktur sangat mencintai istrinya. Namun demi bisa fokus bekerja, dia selalu tidur di kamar sebelah setiap malam. Jadi selama bertahun-tahun dia tidak menyadari ada yang aneh. Dia hanya berpesan pada pembantu untuk merawat istrinya dengan baik, lalu pergi meninggalkan rumah. Begitu sang presdir pergi, pembantu langsung menunjukkan wajah aslinya. Kemudian dengan gaya nyonya rumah ia merias diri dengan lipstik dan mengenakan kalung milik wanita itu sesuka hati. Melihat dirinya di cermin, dia berpikir jika wanita itu benar-benar menghilang, maka dialah yang akan menjadi nyonya rumah villa ini. Tangan jahatnya kembali diarahkan ke wanita di ranjang. Saat itu seluruh keluarganya keluar dari ruang bawah tanah. Mereka dengan rakus menikmati makanan dan minuman di ruang tamu. Ayahnya bertanya kapan bisa menggantikan wanita di ranjang, agar mereka bisa tinggal secara sah di rumah ini. Pembantu dengan penuh percaya diri berkata menjadi nyonya rumah hanya masalah waktu. Dia yakin sang presdir akhirnya akan jatuh cinta padanya. Saat itu, adiknya diam-diam masuk ke kamar nyonya rumah. 10 menit kemudian, dia berlari keluar dengan panik sambil berteriak wanita itu kenapa-napa. Mereka semua masuk ke kamar, baru sadar bahwa saat membuka baju wanita itu, kulitnya penuh dengan ruam merah. Namun pembantu tak peduli. Dia asal ambil salep lalu dioleskan ke punggung wanita itu. Kemudian langsung pergi lagi. Setelah pulang kerja, sang presdir membawa setangkai bunga untuk istrinya. Begitu mendengar kabar ini, pembantu buru-buru menyuruh keluarganya kembali ke ruang bawah tanah. Dan dengan panik mencopot perhiasan yang bukan miliknya. Begitu presdir masuk, dia hanya melihat pembantu duduk menggoda sambil mengepel lantai. Berbagai rayuan pembantu, tak sedikit pun menarik perhatian presdir. Dia langsung masuk ke kamar untuk menjenguk istrinya. Begitu tiba di kamar, wajahnya langsung berubah drastis. Vas bunga di samping ranjang terjatuh. Duri mawar melukai wajah istrinya. Saat pembantu bingung kenapa vas itu bisa jatuh, presdir memarahi pembantu karena bahkan hal kecil seperti itu tak bisa diurus. Bahkan mulai meragukan alasan dirinya masih mempekerjakan wanita ini. Pembantu langsung panik, tiba-tiba berlutut dan memohon ampun, karena dia belum menjadi nyonya rumah. Jadi dia tak boleh sampai dipecat. Presdir yang melihat sikapnya begitu tulus, akhirnya hanya memperingatkannya agar tidak mengulangi lagi. Presdir membelai lembut dahi istrinya. Wanita itu berusaha keras meraih tangannya, ingin memberitahunya bahwa dirinya sedang disiksa. Namun karena masalah tender di perusahaan, presdir harus segera kembali ke kantor untuk menyelesaikannya. Lalu mencium kening istrinya dengan lembut. Momen penuh kasih sayang ini dilihat langsung oleh pembantu di depan pintu. Rasa cemburunya langsung memuncak. Wanita itu terus berdoa dalam hati agar suaminya jangan pergi. Namun sang presdir tetap tidak menyadari air mata yang jatuh dari matanya. Dia hanya berpesan pada pembantu untuk menjaga istrinya dengan baik, lalu meninggalkan rumah. Setelah itu pembantu melampiaskan semua amarahnya pada wanita itu. Bahkan mencium jaket presdir dengan penuh hayalan. Berharap suatu hari nanti presdir akan mencintainya. Saat itu wanita di ranjang tiba-tiba sadar. Dia mencoba mengambil vas bunga di samping tempat tidur, namun tidak sengaja menjatuhkannya ke lantai. Hal ini membuat pembantu curiga apakah wanita itu sudah sadar.